Di lapangan sekolah, seorang pemain secara tidak sengaja menendang bola sepak keluar dari batas lapangan. Bola itu jatuh tepat di sebelah seorang anak laki-laki, tetapi anak itu salah paham dengan situasinya. Dia mengira si pemain telah memberinya bola itu sebagai hadiah, jadi dia memasukkannya ke dalam keretanya dan pergi berjalan. Pemain itu mengeluh kepada pelatih, tetapi pelatih hanya tersenyum dan tidak menghentikan anak itu. Sebenarnya anak itu memiliki disabilitas mental. Ia sering berjalan-jalan di jalan dengan membawa kereta dorong. Keesokan harinya, anak itu menjadi korban balas dendam dari para pemain. Mereka mengurungnya di dalam gudang dan melempari pintunya dengan bola sepak. Pelatih segera berlari ke tempat itu, membuka pintu, dan melihat anak itu terikat dan menangis di sudut. Pelatih segera menenangkannya dan melepaskan ikatannya. Anak itu ketakutan dan lari. Pelatih sangat marah kepada para pemain. 2 hari kemudian anak itu kembali ke lapangan membawa bola. Pelatih menghentikannya dan ingin meminta maaf. Anak itu dengan hati-hati menyerahkan bola tersebut, tetapi pelatih tidak menerimanya. Sebaliknya, dia memberikannya kembali kepada anak itu. Pelatih menyadari bahwa anak itu sangat menyukai sepak bola. Ia ingin mengajaknya bergabung dengan tim sebagai asisten. Anak itu tidak berkata apa-apa dan pergi dalam diam. Keesokan harinya, anak itu kembali ke lapangan untuk menonton pertandingan. Pelatih melihatnya dan meminta asisten pelatih memberinya sebotol air. Anak itu perlahan mulai merasakan kebaikan hati pelatih. Setelah latihan, pelatih mengundang anak itu ke kantornya. Anak itu ragu-ragu, tetapi mengikutinya. Di kantor, ia menunjukkan minat besar pada radio tua. Pelatih menyadarinya dan memberikannya sebagai hadiah. Anak itu akhirnya mulai terbuka. Ia menerima tawaran menjadi asisten pelatih. Ketika ia pertama kali memasuki lapangan, pelatih memperkenalkannya kepada para pemain. Anak itu bekerja keras dan membantu sebisanya, tetapi para pemain masih mengejeknya. Anak itu tidak pernah menyimpan dendam. Segera tiba waktunya pertandingan sungguhan. Para pemain sangat tegang dan kalah di babak pertama. Anak itu mencoba menyemangati mereka dengan berbagai cara dan memberi mereka kata-kata penyemangat. Secara mengejutkan, mereka memenangkan babak kedua. Setelah pertandingan itu, anak itu dijuluki sebagai maskot keberuntungan tim. Namun kemudian muncul komentar-komentar buruk. Orang-orang menyebutnya bodoh dan mengatakan tim hanya menggunakannya untuk mencari perhatian. Pelatih tidak peduli. Keesokan harinya, dia tetap mengantar anak itu pulang tepat waktu. Ia kemudian mengunjungi ibu anak itu dan bertanya tentang kondisinya. Sang ibu berkata bahwa anaknya tidak memiliki penyakit apapun, hanya perkembangan mental yang lambat. Ia berkata kepada pelatih, "Anakku anak yang baik, dia punya hati yang baik." Tak lama kemudian, saat pertandingan sepak bola lainnya berlangsung, banyak orang akhirnya mengubah pandangan mereka terhadap anak itu.